Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai ibadah, saya undang saudara, mari kita berdiri, mari kita tundukkan kepala, mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kalau kami boleh memiliki kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, supaya hati kami benar-benar fokus untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Bapa, terima kasih, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur atas-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, serta sanggup timpakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, serta sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku, serta sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Haleluya. Saudara masih siap untuk memuji Tuhan? Mari kita angkat satu pujian lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Saya rindu saudara untuk angkat satu pujian ini. Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu
sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, kami sembah oh, sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Oh, Yesus, haleluya,
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Bapa, terima kasih sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami supaya setiap firman yang akan ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur. Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu supaya setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur atas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kita semua diberi kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara online. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan video online ibadah GB Kunir ini, kita boleh satu hati, kita berdoa minta Tuhan yang menuntun setiap firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita undang kita semua untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih kalau hari ini kami dapat beribadah secara online. Biarlah terus iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami terus percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan anugerah-Mu Tuhan. Beri kami roh hikmat pengertian supaya setiap firman yang disampaikan semuanya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur atas-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita tahu hari-hari ini begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan tidak terlepas bukan secara sekuler di dunia usaha maupun dunia bisnis lainnya, tetapi yang paling penting hari-hari ini adalah bagaimana keluarga-keluarga Tuhan dapat dibangun kembali, karena tema saya hari ini adalah keluarga yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-11
ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dari pembacaan ini maka kita dapat menarik satu kalimat yang sangat sederhana. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-7 berkata demikian, saya ulangi sekali lagi. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Berarti kata batra berbicara sesuatu yang harus kita bangun bersama-sama. Untuk melihat keluarga kita diberkati Tuhan. Untuk melihat keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini begitu banyak gejolak dalam kehidupan keluarga. Baik itu masalah ekonomi, tekanan-tekanan yang begitu berat, tuntutan-tuntutan yang begitu berat, sehingga membuat keluarga mudah terombang-ambing oleh situasi hari-hari ini. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh, berarti Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan setiap kita anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa Nuh dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya, bahkan anak-anaknya, bahkan menantunya. Semuanya Tuhan punya rancangan dalam hidup ini. Yang menjadi persoalan buat kita semua, bagaimana kita dapat mempertahankan keluarga, bahkan rumah tangga kita dari tekanan hari-hari ini. Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan hari ini. Bagaimana kita dapat melihat untuk bisa mempertahankan keluarga hari-hari ini. Dan itu tidak mudah bagi anak-anak Tuhan. Karena perkembangan dunia saat ini begitu bergejolak. Dan membuat anak-anak Tuhan bisa saja mengalami keputusasaan. Tetapi hari ini kita belajar dari suatu pribadi yang namanya Nuh. Bagaimana Tuhan menentukan Nuh untuk membawa keluarganya dalam satu batra untuk menghadapi tekanan. Pada masa itu kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Bagaimana Nuh menghadapi semuanya. Dia tetap percaya ada Tuhan sumber pengharapan. Biarlah hari ini kita boleh memberikan satu pertanyaan buat kita semua. Bagaimana kita dapat mempertahankan keluarga, rumah tangga kita. Yang pertama, saya mencatat di sini. Yang pertama yaitu miliki kesatuan hati yang sama. Artinya ada kesatuan hati dalam kehidupan keluarga. Suami istri harus sehati. Tidak bisa satu berjalan sendiri, satu berjalan sendiri. Matius pasal yang ke-18 ayat 19 berkata, dan dua orang sepakat, maka Tuhan hadir di dalamnya. Berarti kesehatian menentukan segala-galanya. Kesehatian membawa kita untuk kita tidak saling mencurigai satu sama lain. Waktu kita sehati, kita tidak saling melepas tanggung jawab dalam hidup ini. Tapi marilah kita sehati untuk berjalan bersama-sama. Kita tahu pergumulan hari-hari ini tidak mudah. Tetapi biarlah hari ini saya percaya keluarga anak-anak Tuhan, khususnya gereja Tuhan GB Kunir. Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, biarlah engkau memiliki satu sehati di dalam hidupmu, dalam rumah tangga. Suami istri harus memiliki kesepakatan. Bahkan anak-anak pun dengan orang tua mereka harus sehati. Karena itu akan menjauhkan kita dari tekanan-tekanan hidup yang begitu berat hari-hari ini. Dan saya percaya, kalau saudara menyaksikan ini, ada orang di sampingmu. Mungkin itu suamimu atau istrimu atau anak-anakmu. Katakan kepada mereka, mari kita sehati. Amin. Jalani hidup ini dengan sehati. Jangan ada perselisihan. Jangan ada iri hati. Jangan ada fitnah satu sama lain. Jangan melepas tanggung jawab kepada seorang istri saja atau kepada suami saja. Mari kita bertanggung jawab bersama-sama. Karena waktu kita sepakat, Tuhan hadir memberi keselamatan. Demikian juga Nuh mengalami hal yang sama. Yang kedua, bagaimana kita dapat mempertahankan
situasi hari-hari ini. Yang kedua, saya mencatat, mari kita membangun mezbah dengan Tuhan supaya kita dapat benar-benar melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup ini. Mungkin hari-hari ini saya percaya kita semua sulit untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau mungkin sulit untuk beribadah secara langsung. Engkau bisa melihat secara online. Tetapi hari ini kalau engkau menyaksikan tayangan ini, engkau harus mengucap syukur sama Tuhan. Engkau akan dikembalikan kembali kepada mezbahmu yang baru. Engkau harus membangun satu mezbah yang baru di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh seperti Yakub, mereka membangun mezbah bagi Tuhan. Saya percaya Abraham pun membangun mezbah bagi Tuhan. Biarlah kita semua secara khusus kaum bapak-bapak, engkau membangun mezbahmu kembali bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya waktu kita menyadari betapa sulitnya hari-hari ini, saudara harus membangun mezbah kembali bersama Tuhan untuk melihat kuasa mujizatnya benar-benar terjadi. Tuhan sungguh ajaib. Nuh di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-1 berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita tahu Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Bagaimana Nuh bisa menjadi orang yang benar di mata Tuhan? Syarat yang paling sederhana, dia membangun mezbah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara engkau menyaksikan tayangan ini. Engkau kembali membangun mezbahmu dalam keluargamu. Supaya engkau melihat gejolak-gejolak yang terjadi hari-hari ini. Tidak membawa engkau larut dalam satu pergumulan yang berat. Tapi engkau punya satu prinsip yang kuat dan sama. Biarlah hari ini kita punya satu keyakinan yang sama. Satu kepercayaan yang sama. Waktu aku membangun mezbah di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti menyelamatkan hidupku. Tuhan pasti menyelamatkan keluarga dan rumah tangga akan diselamatkan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dapat membaca firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, biarlah engkau hari ini sadar untuk membangun kembali mezbah dalam rumah tanggamu. Ambil waktu, mungkin itu tidak mudah, memang kita sadari. Pergumulan hari-hari ini membuat kita mungkin lupa untuk membangun mezbah dalam keluarga. Tetapi lewat tayangan online ini, saya undang Bapak Ibu Saudara, bangun kembali mezbahmu. Bangun kembali mezbah keluargamu. Suami istri sepakat, percaya, gejolak boleh ada. Pada masa Nuh, begitu banyak gejolak sehingga Tuhan harus melakukan hukuman air bah. Tetapi Nuh orang yang dipilih Tuhan. Karena dia membangun mezbah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan dapat berkata, Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Yang ketiga, membangun hubungan di dalam keluarga. Saudara, hari-hari ini sering kali kita melihat gejolak. Suami istri mengalami kesulitan sehingga komunikasi membangun hubungan suami istri mulai terputus. Tetapi kita harus sadari benar bahwa waktu kita sungguh-sungguh mengerti bahwa membangun hubungan dalam keluarga adalah sangat prioritas. Kita perlu melihat contoh bagaimana Nuh membangun hubungan dalam keluarga. Waktu dia membangun batra itu 120 tahun lamanya. Dia harus membangun batra dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Kalau Nuh tidak membangun hubungan yang baik dalam keluarga, saya pasti percaya batra yang Tuhan sudah pesankan kepada Nuh tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Karena itu biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara engkau kembali membangun hubungan dalam keluargamu. Hari-hari ini begitu banyak tantangan dan gejolak sehingga membuat hubungan dalam keluarga tidak harmonis. Suami tidak dapat berkomunikasi baik dengan istri, bahkan istri tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Semua larut dengan persoalan. Tetapi hari ini mari saya undang Bapak Ibu Saudara engkau kembali membangun hubungan. Ajak suamimu, ajak istrimu untuk membangun hubungan kembali. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi kita membangun hubungan kembali kita dengan sesama.
Saya percaya disitulah Tuhan hadir untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Jangan mudah menyerah. Situasi apapun yang kita hadapi, jangan mudah menyerah. Kita boleh melihat Nuh bagaimana dia tidak menyerah membangun batra. Sekalipun di sekelilingnya mungkin mentertawakan dia. Mungkin orang-orang melihat mana mungkin orang membangun sebuah batra di atas gunung. Tetapi Nuh, dia tidak menyerah. Karena dia tahu janji Tuhan pasti digenapi. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata di bagian B. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Waktu kita percaya dan melihat kuasa Tuhan, yang sebelum peristiwa COVID-19 terjadi, kita begitu banyak melihat mujizat demi mujizat terjadi. Tetapi waktu COVID-19 terjadi, banyak anak-anak Tuhan mulai mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Orang-orang di dunia sekuler mengalami tekanan yang luar biasa. Biarlah hari ini engkau jangan pernah menyerah menghadapi situasi apapun. Engkau harus sepakat bersama suami istri anak-anak. Engkau harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Alkitab berkata dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahkan dia berkata di dalam Matius pasal 28, aku senantiasa menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Berarti penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Karena itu jangan mudah kita menyerah. Terus hadapi apapun. Dan waktu apapun yang kau lakukan hari ini, percaya Allah turut terlibat di dalamnya. Karena Allah akan membuat semuanya berhasil dan kita akan beruntung. COVID boleh ada di mana-mana. Gejolak boleh ada di mana-mana. Tetapi waktu kita punya hati yang sama, satu keyakinan yang sama, satu prinsip yang sama di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mudah menyerah. Saya bersyukur, berterima kasih kalau hari ini Bapak Ibu dapat menyaksikan tayangan ini. Kalau engkau sudah mengalami keputusasaan dalam hidup ini, saya ingatkan sekali lagi, jangan menyerah. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Ada Tuhan yang memimpin hidupmu. Karena dia tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Apa yang dikatakan oleh firman-Nya, dia selalu akan genapi. Dia mau kita tetap bertahan dan kuat di dalam segala apapun. Badai boleh datang. Gelombang kehidupan yang menerpa dalam hidup ini boleh datang. Tetapi anak-anak Tuhan, jangan engkau menyerah. Engkau harus punya satu prinsip yang kuat. Di dalam Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Bagian yang kelima, bagaimana kita dapat mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Miliki rasa kesetiaan. Hari-hari ini mungkin engkau sudah tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan hanya engkau setia saja di dalam Tuhan. Tetapi Alkitab pun mengharapkan kita juga setia dengan pasangan dalam hidup ini. Setia kepada keluarga, setia kepada orang-orang yang kita cintai. Gejolak-gejolak hari ini membuat anak-anak Tuhan mungkin rasa kesetiaan itu mulai berkurang. Karena persoalan menghimpit kita setiap waktu. Persoalan datang silih berganti, rasanya kita sudah tidak lagi sanggup menghadapi semuanya. Tetapi waktu kita memiliki rasa kesetiaan, bukan hanya dengan Tuhan saja, tetapi dengan pasangan hidup. Alkitab berkata di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13, jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena itu teladan yang Tuhan berikan waktu dia setia, biarlah kita tetap setia. Jadikan ini contoh buat kita semua. Suami istri engkau harus setia. Bangun batramu dengan kesetiaan. Bergandengan tangan. Amin. Jangan ada pepatah berkata, dunia punya pepatah berkata, habis manis cepat dibuang. Mungkin pendapatanmu sebelum COVID begitu luar biasa. Tetapi begitu masuk gejolak COVID-19, penghasilan pendapatan mulai menurun. Dan orang mulai melihat engkau. Dan orang yang tadinya dekat dan menyanjung-nyanjung engkau. Tetapi hari ini jangan sampai pepatah itu terjadi. Habis manis cepat dibuang. Saya berdoa untuk suami istri. Engkau tetap setia sampai pada akhirnya. Karena Allah kita adalah Allah setia. Amin.
Kalau engkau menyaksikan ini pasangan hidupmu, suami istri. Engkau mulai bergandengan tangan. Suami mulai berkata kepada istrinya, aku setia. Istri mulai berkata kepada suaminya, aku pun tetap setia. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara, engkau dapat melakukan ini setiap waktu. Supaya engkau kuat menghadapi badai persoalan dalam hidup ini. Waktu kita punya kesetiaan. Kesetiaan itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Karena waktu kita punya hati setia dan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan campur tangan dalam hidup ini. Jangan pernah melihat pepatah dunia, habis manis cepat dibuang. Saya berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, secara khusus jemaat Tuhan GB Kunir. Tetaplah setia. Sekalipun hari ini kau melihat pendapatanmu tidak sebagus waktu dulu, tetap engkau setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Nuh, dia adalah orang yang setia. Melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Orang boleh mencemooh di sekitarnya. Mana mungkin membangun batra di atas bukit. Tetapi dia tetap setia. Keluarga setia menjalani dengan sungguh-sungguh. Maka mereka akan melihat kuasanya, mujizatnya, janjinya digenapi. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Karena itu Alkitab berkata, karena iman Nuh dibenarkan oleh Tuhan. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau punya iman yang memberi engkau kesetiaan. Engkau punya iman yang memberi engkau pengharapan. Engkau punya iman yang engkau bangun untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Engkau punya iman untuk membangun hubungan dengan sesama. Maka kita akan melihat kuasanya, anugerahnya, kemenangannya di dalam Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Amin. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-1, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kita akan melihat kuasanya akan memberi keberuntungan dan keberhasilan. Terima kasih, saya bersyukur buat Tuhan hari ini. Kalau kita semua dapat menyaksikan tayangan ini, adalah satu anugerah bagaimana kita membangun kembali rumah tangga kita. Situasi hari-hari ini begitu tidak membuat kita nyaman. Bahkan bukan hanya anak-anak Tuhan, dunia sekuler semua mengalami gejolak yang cukup berat. Kita harus punya satu prinsip dalam hidup. Apa yang Tuhan bicarakan kepada Nuh, apa yang Tuhan firmankan kepada Nuh, Tuhan pasti genapi. Sekalipun proses waktu itu panjang, tetapi Bapak Ibu Saudara harus percaya. Tuhan pasti genapi janjinya. Aku pasti dipulihkan. Aku pasti diselamatkan. Rumah tanggaku pasti akan diberkati. Apapun yang kita hadapi hari ini, gejolak ekonomi keuangan, satu waktu Tuhan pasti pulihkan. Karena itu dibutuhkan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Saya bersyukur, terima kasih. Biarlah Bapak Ibu Saudara kita punya satu iman yang sama, satu keyakinan yang sama, bahwa di dalam Yesus kita akan melihat kemenangan dan kemenangan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan pernah kecewa dengan pasangan. Sekalipun pasanganmu engkau lihat, apa yang dikatakan orang dunia, habis manis cepat dibuang. Saya berdoa jangan sampai terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekalipun persoalan boleh ada, ekonomi saudara mengalami gejolak, penghasilanmu tidak stabil seperti yang dulu, tetap percaya, tangan Tuhan selalu memberi pertolongan yang ajaib. Izinkan tangan Tuhan mencengkram rumah tanggamu. Izinkan tangan Tuhan terus menjaga rumah tanggamu. Maka kau akan melihat karya-karya yang ajaib akan tergenapi dalam hidupmu. Hari ini kau boleh mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi di satu waktu Tuhan pasti akan membuat engkau orang-orang yang berhasil. Dan orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Dari apa yang kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-7. Begitu banyak yang kita terima. Yang pertama, miliki kesatuan hati. Yang kedua, bagaimana kita membangun mezbah dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita membangun hubungan di dalam keluarga. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Dan yang kelima, miliki rasa kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, dari 5 poin ini saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Supaya kita tetap percaya
bahwa kesimpulan yang pertama, hadirkan Yesus Kristus di dalam bahtera rumah tanggamu, maka saudara akan merasakan tangannya yang kuat menuntun langkah hidup rumah tanggamu. Kesimpulan yang pertama, hadirkan Yesus Kristus dalam rumahmu, dalam rumah tanggamu. Bagaimana caranya? Biarlah engkau renungkan firman itu siang dan malam. Mungkin selama ini engkau punya mezbah tidak berjalan dengan baik. Tetapi waktu engkau menyaksikan tayangan ini, kembalikan mezbah itu. Maka kau akan melihat tangan yang kuat akan menuntun kehidupan kita. Yang kesimpulan yang kedua, selalu memiliki rasa pandang yang positif. Lihat segala sesuatu yang terjadi dengan positif. Di dalam keadaan yang belum menentu ini, percaya saja Tuhan pasti menolong setiap kita. Tuhan pasti memberi jalan yang terbaik. Karena Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dunia tidak bisa memberi jalan yang terbaik, tetapi Tuhan sanggup memberi jalan yang terbaik. Kesimpulan saya yang ketiga, tetap bergairah dan bersemangat. Karena Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendiri, pasti ada jalan keluar. Kesimpulan ketiga, tetap bergairah dan bersemangat. Semangat cari Tuhan, bergairah cari Tuhan. Sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh dengarkan ibadah online. Ajak suami, istri, anak-anak duduk saksikan ibadah online. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Alkitab berkata, seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Badai boleh ada, kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, mengatasi badai dalam hidup ini. Kesimpulan saya yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pertahankan iman dan percaya supaya kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Pertahankan imanmu, percaya. Hari ini orang datang dengan berbagai rayuan-rayuan untuk engkau tinggalkan Tuhan. Ingat, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali aku percaya Yesus, biarkan Yesus yang berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yesus berkarya dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, maka akan melihat mujizat, anugerah, dan kemenangan di dalam Tuhan. Saya akan mengakhiri pembacaan firman ini. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini mungkin dalam rumah tanggamu engkau tidak membangun mezbah yang baik. Mungkin hari ini rasa kesetiaanmu sudah mulai hilang. Mungkin hari ini hubungan di dalam keluargamu tidak berjalan dengan baik. Karena tekanan ekonomi membuat keluarga-keluarga mengalami tekanan yang luar biasa. Dunia hari-hari ini gejolak dengan luar biasa. Fenomena perceraian begitu meningkat di mana-mana. Kita dapat menyaksikan tayangan-tayangan berita bagaimana orang membunuh istri pasangannya karena persoalan ekonomi. Semua bisa terjadi. Tapi hari ini kita minta Tuhan campur tangan. Supaya khususnya anak-anak Tuhan GBI Kunir tetap terpelihara, tetap dijagai oleh Tuhan, tetap menerima segala berkat Tuhan. Kalau engkau rindu sudah mendengarkan ini dan engkau rindu untuk didoakan, saya undang Bapak Ibu Saudara, kalau engkau duduk bersama suamimu, engkau duduk bersama dengan anak-anakmu, mari bergandengan tangan. Bukti bahwa keluarga sepakat minta Tuhan hadir. Karena waktu Tuhan hadir, Tuhan sanggup menyelesaikan segala persoalan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangannya. Saya akan berdoa. Biarlah tangan satu bergandengan. Engkau angkat tangan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk rumah tangga yang menyaksikan tayangan ini. Secara khusus jemaat Tuhan GBI Kunir. Kalau hari-hari ini mereka mengalami kesulitan yang cukup berat. Rasa kesehatian mereka sudah mulai hilang. Rasa kesetiaan dalam pasangan hidup mereka sudah mulai berkurang. Hubungan dalam keluarga mulai tergoncang oleh karena persoalan-persoalan yang begitu berat. Biarlah hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap rumah tangga. Engkau boleh menerima kelepasan. Engkau boleh menerima pertolongan dari Tuhan. Engkau boleh melihat mujizatnya akan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau tetap bersemangat dan bergairah mencari Tuhan. Bangun mezbahmu kembali. Bawa keluargamu mendekat kepada Tuhan.
maka Tuhan lebih setia lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah kelepasan ini di dalam nama Yesus. Biarlah pertolongan Tuhan hari ini engkau terima. Percaya di dalam Yesus ada mujizat. Percaya di dalam Yesus ada pertolongannya. Percaya kepada Yesus ada jalan keluar. Nuh diselamatkan karena kebenarannya. Nuh diselamatkan karena dia percaya apa yang difirmankan Tuhan. Semuanya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan GBI Kunir, engkau dipulihkan keadaanmu. Engkau diberkati rumah tanggamu. Engkau diberkati usahamu. Sekalipun hari ini kau belum melihat itu semua. Pertaruhkan iman. Keyakinan yang sama. Percaya yang sama. Satu keluarga. Maka kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur, terima kasih untuk jemaat Tuhan. Mereka yang sudah mengangkat tangan. Biarlah kuasa-Mu menjamah mereka, melawat mereka. Kembalikan kasih mereka. Kasih mula-mula itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri ibadah online ini, marilah kita sepakat sehati. Kita angkat tangan. Kita akan minta berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penyampaian firman-Mu sudah selesai. Tetapi karya firman-Mu tidak akan pernah berhenti. Firman-Mu terus melawat setiap kami. Dan firman-Mu memberi kami kekuatan dan pengharapan. Terimalah berkat Tuhan, biarlah mulai hari ini damai, sejahtera dan sukacita. Penyertaan Tuhan dan pelindungan tangan Tuhan. Pimpinan daripada Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami. Yang menyertai kami dan apapun yang kami lakukan hari ini. Tuhan buat semuanya berhasil. Anak-anak kami diberkati. Rumah tangga kami dipulihkan. Tuhan berkati dengan damai, sejahtera dan sukacita. Mulai hari ini untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan. Tetap ikuti perkembangan dari Gereja Tuhan GBI Kunir. Di ruang-ruang informasi dari ketua-ketua Kersel informasi. Perkembangan untuk gereja. Kalau saudara membutuhkan informasi penting, silakan hubungan HP yang ada, baik ketua Kersel yang ada. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.